really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep. Hai. Oke, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama aku, Jessica Rashid, dengan NIM 20101231200008 dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020 dengan mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD. Nah, di sini aku akan menganalisis film apa ya? Saya tahu. Nah, tapi aku lebih tepatnya ya teman-teman, itu aku lebih ke drama. Nah, drama apa ya? Drama ini tuh sempat viral, dan juga sempat trending, dan juga ratingnya tuh naik loh kalau di Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Nah, drama ini aku akan analisis karena ada nilai-nilainya yang bisa kita dapat, terus kita juga bisa mengetahui kenapa sih misalnya ya, si A tuh jadi kayak gini, si B jadi kayak gini, dan lain-lainnya. Mau tahu atau mau tahu banget nih? Nah, Kak Iris tuh lanjut yuk. Apa sih yang mau dianalisis? Apa sih yang kita dapat? Oke, next. Bertemu kembali. Tadi kita juga sudah melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini aku akan menjelaskan drama yang akan aku analisis, yaitu yang berjudul Flower of Evil dengan genre melodrama, suspensi, dan thriller. Dengan jumlah episode ada 16 episode. Episode yang pertama pada tanggal 29 Juli tahun 2020 dan episode kedua yaitu pada tanggal 23 September 2020. Nah, dalam drama Korea ini adalah menceritakan sepasang suami istri, yaitu yang bernama Baek Hae Sung dan istrinya bernama Cha Jin Won. Nah, Baek Hae Sung ini adalah seorang pengrajin logam dan istrinya bernama Cha Jin Won ini adalah seorang detektif yang bekerja di kantor polisi. Nah, kedua pasangan ini dikaruniai seorang putri yang bernama Eun Ha. Nah, Baek Hae Sung ini memiliki sosok seperti suami dan seorang ayah yang memang berpegang pada komitmen dan juga menyayangi anaknya setulus hati dengan penuh kasih sayang dan cinta, dan juga menyayangi istrinya yang bernama Cha Jin Won. Tetapi di balik semua itu dia menyembunyikan masa lalunya yang kejam dan hidup di bawah identitas orang lain. Bahkan dia pun menipu sepenuhnya yaitu istrinya. Maka sang istri mengetahui penipuan suaminya dan mencoba mengungkap masa lalunya. Nah, itu tadi sedikit ya sinopsis dari drama Korea Flower of Evil. Jadi nanti aku akan menganalisisnya. Apa sih yang kita dapat, apa sih yang kita ketahui dari drama Korea ini? Next slide-nya. 줄까? 네 거야 이제. 너 하고 싶은 대로 해봐. 손을 쓰든 도구를 쓰든 마음대로 해. 아버지는 너를 지켜보기만 할 테니까. 덫을 놨을 거야. 아버진 덫을 유난히 좋아했어. Bertemu
kembali. Tadi kita juga sudah melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini aku akan menjelaskan drama yang akan aku analisis, yaitu yang berjudul Flower of Evil dengan genre melodrama, suspensi, dan thriller. Dengan jumlah episode ada 16 episode. Episode yang pertama pada tanggal 29 Juli tahun 2020 dan episode kedua yaitu pada tanggal 23 September 2020. Nah, dalam drama Korea ini adalah menceritakan sepasang suami istri yaitu yang bernama Baek Hae Sung dan istrinya bernama Cha Jin Won. Nah, Baek Hae Sung ini adalah seorang pengrajin logam dan istrinya bernama Cha Jin Won ini adalah seorang detektif yang bekerja di kantor polisi. Nah, kedua pasangan ini dikaruniai seorang putri yang bernama Yoon Ha. Nah, Baek Hae Sung ini memiliki sosok seperti suami dan seorang ayah yang memang berpegang pada komitmen dan juga menyayangi anaknya setulus hati dengan penuh kasih sayang dan cinta, dan juga menyayangi istrinya yang bernama Cha Jin Won. Tetapi di balik semua itu dia menyembunyikan masa lalunya yang kejam dan hidup di bawah identitas orang lain. Bahkan dia pun menipu sepenuhnya yaitu istrinya. Maka sang istri mengetahui penipuan suaminya dan mencoba mengungkap masa lalunya. Nah, itu tadi sedikit ya sinopsis dari drama Korea Flower of Evil. Jadi nanti aku akan menganalisisnya. Apa sih yang kita dapat, apa sih yang kita ketahui dari drama Korea ini? Next slide-nya adalah sedikit sinopsis dari drama Korea Flower of Evil. Jadi di sini aku akan menganalisisnya apa sih yang kita dapat dari drama Korea ini. Oke, tadi kita sudah aku juga bercerita bahwa drama Korea ini tuh menceritakan seorang pasangan suami istri yang juga memiliki seorang anak yang putri yaitu bernama Yoon Ha. Nah, Flower of Evil ini juga mengisahkan tentang Baek Hae Sung, seorang perajin logam tadi yang seperti aku bilang. Terus juga ayahnya ini adalah seorang direktur rumah sakit ternama, sementara ibunya itu mengelola sebuah toko obat. Nah, pada suatu hari, dia ini bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Cha Jin Won. Nah, disitulah mereka memulai dan merajut kisah percintaan mereka dan ke jenjang yang lebih serius. Nah, Cha Jin Won dan Baek Sung ini adalah juga saling jatuh cinta dan memutuskan tadi yang aku bilang yaitu adalah menikah, married. Oke, terus kehidupan rumah tangga mereka ini awalnya tuh kayak adem ayem, bahagia, dan penuh cinta dan kasih sayang. Dan juga Baek Sung ini sebagai seorang sosok suami yang memangnya dilihat itu seperti seorang yang bertanggung jawab dan memegang komitmennya sebagai seorang suami dan juga menyayangi anaknya dan pula istrinya. Walaupun mereka tuh sama-sama sibuk, tapi sebagai seorang suami yang bernama Baek Hae Sung ini pun juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan sarapan, terus membantu hal-hal kecil mungkin seperti mencuci piring, membantu membereskan rumah, dan sedangkan istrinya pun bekerja. Tetapi tidak menghalangkan sebagai seorang istri untuk tidak melakukan urusan rumah tangga. Dan juga mereka kan tadi dikaruniai seorang putri yang bernama Yoon Ha. Nah, mereka di sini saling menyayangi Yoon Ha dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Terus di mana Cha Jin Won merasa ada kejanggalan. Nah, yang awalnya keluarganya ini kan adem ayem, terus tanpa tiba-tiba, bukan tanpa tiba-tiba sih ya, tapi kayak merasa ada yang janggal nih. Dan juga dia merasa bahwa kok suamiku ada yang menyembunyikan sesuatu dari aku gitu kan. Nah, terus kejanggalan ini mulai nampak saat keluarga Baek Hae Sung ini terlihat tidak menerima Cha Jin Won sebagai menantunya, di mana Cha Jin Won pun juga menyadari bahwa keluarga dari Baek Hae Sung ini tidak menyayangi sepenuhnya cucu mereka, yaitu tadi yang bernama Yoon Ha. Nah, dari kehidupan rumah tangga Baek Hae Sung dan Cha Jin Won mulai terusik, di mana tempat tim detektif Cha Jin Won itu bekerja mulai menyelidiki kembali kasus yang sempat ramai di masyarakat Korea, yaitu adalah kasus pembunuhan berantai
yang sempat diperbincangkan dan didalangi oleh Do Min-seok dari ayah Baek Hae-sung atau identitas aslinya inilah yang bernama Do Hyun-soo. Berbagai clue itu mengarah kepada Baek Hae-sung dan Chan Ji-won pun mulai curiga kepada suaminya saat itu. Oke. Terus Do Hyun-soo ini atau tadi yang dia memakai identitas orang lain, Baek Hae-sung ini adalah mempunyai kakak seorang perempuan yang bernama Hyun-soo. Nah, perlahan-lahan ini ya, kasus ini tuh mulai kebuka dan juga bertahap-tahap dan membutuhkan proses dan menunjukkan bahwa Baek Hae-sung ini adalah anak dari Do Min-seok yang menghilang setelah membunuh seorang mandor desa. Nah, Do Hyun-soo ini pun juga dia merasa ketakutan bahwa nanti dia akan ditangkap. Nah, dan saat itu Cha Ji-won pun berusaha mencari bukti nih, fakta yang baru. Ternyata fakta yang baru itu adalah fakta yang sangat mengejutkan bagi Cha Ji-won, yaitu adalah di mana ia pun tidak percaya kalau bahwa Baek Hae-sung yang suami yang dia cintai selama ini itu adalah seorang anak psikopat, yaitu yang bernama Do Min-seok. Di mana identitas asli dari Baek Hae-sung ini pun terbaring koma dan dirawat oleh kedua orang tuanya, yaitu di rumahnya sendiri. Dan setelah bertahun-tahun dan akhirnya mendadak sadar dari koma, dan ternyata di balik itu semua ia memiliki hubungan erat dengan Do Min-seok. Penasaran kan kelanjutannya seperti apa? Dan apa sih yang kita dapat dari drama Korea ini? Apakah ada semacam gangguan-gangguan yang memicu terjadinya hal tersebut? Next, selanjutnya. Hai, jadi kita masuk kembali ke dalam materi. Nah, materi ini nih, ini tadi yang kita tonton. Nah, dari drama Korea tersebut, apa sih yang kita temukan? Apa sih yang kita dapat? Nah, dari dalam drama Korea Flower of Evil ini, termasuk dalam pemeran utamanya, yang bernama Baek Hae-sung atau nama aslinya tadi Do Hyun-soo, yang dikenal sebagai seorang sosok anak lelaki yang memiliki latar belakang keluarga yang memang tidak baik-baik saja atau biasa dikenal dengan broken home. Nah, karena pernikahan sang ayah dan ibu ini mengalami permasalahan yang menyebabkan sang ibu meninggalkan mereka dan hak asuh anak itu jatuh kepada sang ayah tadi yang bernama Do Min-seok. Sang ayah memiliki sebuah yang bisa dibilang adalah pengalaman yang tidak patut dicontoh untuk anak-anaknya dan menyebabkan sebuah terjadilah fakta-fakta yang mengejutkan di dalam drama ini. Nah, dalam drama Korea ini, terutama ya pemeran utamanya itu adalah Baek Hae-sung, mengalami sebuah gangguan yang bisa dibilang itu adalah namanya gangguan antisosial atau antisocial personality disorder. Apa sih antisocial personality disorder? Oke, kita bahas ya. Oke, kembali lagi. Nah, jadi kita bahas nih antisocial personality disorder. Nah, antisosial itu tuh kan dikenal sebagai dengan sosiopat, psikopat, orang yang jarang bergaul, suka menyendiri, dan ada yang menyebutkan sosiopat itu sosiopat narsistik, artinya seseorang yang memiliki sikap antisosial yang ekstrim. Bahkan tidak peduli dengan orang lain, bahkan di lingkungan sekitarnya. Mengenai hal itu, antisosial adalah salah satu jenis gangguan kepribadian atau gangguan kesehatan mental, cenderung memiliki sikap yang berbeda dari yang lain dan juga daripada teman-teman sebayanya. Nah, sehingga sikap yang ditunjukkan ini sering membuat orang itu menjadi takut atau ketakutan. Nah, dalam drama Korea ini terlihat bahwa sang ayah memiliki hal yang sama, yaitu adalah jiwa dalam dirinya itu jiwa psikopat. Nah, sehingga sang ayah ini suatu hari dia tuh mengajari sang anak gimana sih melakukan tindakan yang bisa kita bilang itu tindakan di luar logika kita, di mana tindakan itu tidak patut dicontoh untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, dalam drama Korea Flower of Evil ini menceritakan sang anak itu kan mengalami perilaku yang memang tidak menyenangkan.
baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan sekitarnya. Nah, di sekolah sang anak itu mengalami pembulian yang dilakukan oleh teman sebayanya, baik dari bullying verbal maupun bullying fisik. Nah, untuk bullying secara verbalnya itu dimulai dari mengolok-olok dirinya, atau bahasanya telah mengata-ngatai dirinya dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang psikopat, kamu pasti ayahmu tuh membunuh seseorang, bahkan kamu gini. Nah, terus yang untuk bullying secara fisiknya itu di hutan dia diikat sama teman-temannya, kemudian temannya ini seolah-olah memberikan umpan supaya Do Hyun Seo ini tuh berkata jujur kepada mereka, dan juga mereka melakukan sebuah tindakan yang bisa dibilang adalah mengambil batu, atau kan batu yang kecil itu, dan kemudian mereka melempari Do Hyun Seo itu adalah pembulian secara fisik dilakukan oleh teman-temannya kepada Do Hyun Seo. Oke, itu tadi adalah bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat tuh beda lagi ceritanya. Kalau di lingkungan masyarakat, Do Hyun Seo tuh dianggap mengalami kerasukan, atau bahasa Indonesianya tuh kita mengenalnya adalah kesurupan. Nah, maka dari itu masyarakat di sana tuh melakukan sebuah ritual, yaitu untuk dirinya percaya bahwa Do Hyun Seo ini memang kerasukan roh ayahnya dengan tindakan memarahi. Terus kan kemudian kalau di Korea itu kalau nggak salah ya, itu tuh kayak dia semacam alat musik gitu, kayak mungkin ada mantra-mantra yang nggak terlalu tahu juga. Nah, itu supaya si Do Hyun Seo ini tuh rohnya tuh keluar gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh, kalau dalam agama Islam ya, itu adalah namanya kita ruqyah, supaya setan-setannya tuh keluar dari tubuh kita. Nah, dan juga tindakan mereka yang lakukan ini tuh di saat melakukan hal itu memarahi Do Hyun Seo supaya kamu keluar dari tubuh Do Hyun Seo gitu. Dan mereka percaya bahwa si Do Hyun Seo ini kerasukan roh ayahnya sendiri. Nah, dan saat itu yang menyebabkan perilaku Do Hyun Seo seperti ini, seorang psikopat, kenapa sih? Nah, aku sebutkan ya. Dari kecil, Do Hyun Seo tuh memang sudah diajarkan melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seusia anak sekolah dasar. Dimulai dari sang ayah mengajar Do Hyun Seo tuh kan seperti kayak membuat jebakan. Nah, jebakan itu tuh kalau dalam drama Koreanya tuh adalah ada jebakan sepanjang gini, bulat gini kalau nggak salah. Terus dalamnya tuh ada hewan, itu kelinci. Nah, di situ Do Hyun Seo itu adalah menemukan kelinci. Kemudian ayahnya bilang, lakukan apapun yang kamu mau, terserah kamu menggunakan apa. Terus ayah akan melihat apa yang kamu lakukan oleh binatang ini. Nah, itu sudah muncul loh kamu, walaupun itu kayak kecil, tapi itu udah kedepannya tuh udah memang nggak baik gitu loh. Nah, terus juga sang ayah ini memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai cara melakukan pembunuhan baik kepada binatang maupun kepada manusia. Nah, semenjak hal tersebutlah Do Hyun Seo seperti ayahnya, dan kejadian masa lalunya lah yang membuatnya seperti itu. 사학이 멀다 하고 현수를 구판에 끌고 갔어. 현수한테 아버지 악귀가 들러붙었다며 성남 마을 사람들 죄다 불러 모아놓고 모든 분노를 현수한테 쏟게 했어. 현수 그때 겨우 18살이었어. 현수는 결국 악귀가 붙었다는 그 말을 다 믿어버렸단 말이야. 현수야, 너 왜 그래? 현수야. 누나. 응? 나 아버지가 보여. 뭐? 저기 서서 자꾸 나한테 말을 걸어. 현수야. 아니야. 아무도 없어. 이장 아저씨 말이 맞았어. 나는 결국 아버지처럼 될 거야. Hai, kembali lagi. Jadi kita akan membahas apa itu halusinasi. Oke,
Halusinasi ialah terjadinya gangguan dalam persepsi seseorang di mana sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi dipersepsikan terjadi. Akibatnya, halusinasi ini berupa hilangnya kontrol dalam individu dan juga munculnya rasa panik dan pengendalian perilaku dikarenakan halusinasi. Pada keadaan seperti itu, mereka akan berpotensi melakukan bunuh diri, bundir, terus bahkan membunuh orang lain serta merusak lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, perlulah penanganan untuk seseorang yang mengalami halusinasi dengan cepat dan tepat guna memperkecil dampak yang ditimbulkan dengan langkah awal bina hubungan percaya melalui komunikasi. Nah, berdasarkan paparan tersebut disimpulkan bahwasannya jenis halusinasi itu banyak. Ada 7 halusinasi. Yang pertama, halusinasi pendengaran mencapai 70%, sedangkan halusinasi penglihatan rata-rata 20%, sementara halusinasi penghidup ada halusinasi pengecapan, halusinasi perabaan, halusinasi kinestetik, dan halusinasi kinestetik yang hanya meliputi 10%. Nah, dalam drama Korea ini terutama yaitu Do Hyun Soo tadi itu adalah identitas aslinya ya. Itu sering mengalami halusinasi dan sering berhalusinasi bahwa ayahnya itu benar-benar ada di dekat dia. Dan juga semenjak kejadiannya ritual tadi untuk mengeluarkan rohnya dari tubuhnya, itu percaya bahwa dia itu adalah mengalami kerasukan seperti ayahnya, dan dia percaya bahwa nanti dia akan seperti ayahnya sendiri, mungkin seperti seseorang psikopat. Nah, bagi penderita berhalusinasi ini memang rentan ya, karena dia tuh maksudnya rentannya tuh adalah ya seperti aku bilang tadi, bunuh diri, bundir, bahkan membunuh orang lain tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Itu aku sering menemukan, jangankan di drama-drama Korea, bahkan di berita-berita, di kasus-kasus pun sering menemukan hal-hal tersebut. Oke, itu aja yang bisa aku jelaskan mengenai bukan film ya, tapi ini adalah drama Korea Flower of Evil ini. Oke, itu adalah penjelasan dari aku tadi. 죽은 사람이 보인단 말이야. 지금 내 앞에 있는 너를 나 믿을 수가 없어. 이리 와서 나 안아보면 되잖아. Kembali lagi, tadi kita juga sudah menonton beberapa potongan dari setiap episode yang memang menunjukkan kelainan atau gangguan yang dirasakan oleh Do Hyun Soo, yaitu ada gangguan antisocial personality disorder dan seringnya berhalusinasi. Oke. Untuk penyembuhannya apakah bisa dilakukan? Tentu bisa dilakukan bagi penderita antisocial personality disorder dan seringnya berhalusinasi. Bagaimana sih bentuk penyembuhan untuk pengidap seperti ini? Nah, untuk pengidap antisosial nantinya akan menjalani pengobatan berupa terapi perilaku atau psikoterapi. Terapi ini bisa dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Selain itu, adanya pemberian obat yang biasanya dilakukan sebagai memberikan penenang kepada penderita. Dan juga obat penenang ini pun mungkin diberikan jika penderita tersebut mengalami serangan cemas, sulit meredam emosi, atau dorongan untuk melakukan hal yang membahayakan. Selain bentuk penyembuhan,
ada juga 현수가 pesan 백기성으로 moral 살아갈 yang 수밖에 없었던 이유는 terdapat di dalam drama 다 Korea 저 tersebut. 때문이에요. Apa aja sih pesan moral yang 가경이 kita 이전 dapat 살인사건의 setelah 진범은 menonton drama Korea Flower of Evil ini? Nah, 접니다. kalau menurut aku ya, yang pertama itu adalah 저 대신 현수가 뒤집어 kita 썼어요. sebagai 현수는 seorang 현사님이 individu 생각하시는 atau makhluk 위험한 sosial 사람 아니에요. 도혜수 씨, tidak berprasangka buruk pada pasangan sebelum menemukan bukti nyata. Nah, 도현수는 ketika 이제 sudah berumah tangga, pasti 도혜수 씨가 kita 돌봐야 하는 어린 akan 소년이 ya, ada 아니에요. apa ya, maksudnya kayak ada 내 아이의 munculnya 아빠고 percik-percikan 내 masalah. 가족이고 Dan tidak selamanya kan berumah 내 tangga tuh 사람이에요. lurus aja, mulus aja, pasti tuh ada 그 사람은 naik 이제 turunnya, terus kayak 어떤 ibaratnya 상황이 kayak roller 닥쳐도 그 사람 coaster 곁을 gitu ya. 지켜줄 Nah, maka sebagai seorang 아내가 있어요. maupun suami maupun istri terhadap pasangan kita, maka apabila kita ada masalah kita 누나는 harus 착한 사람이래요. memang menemukan bukti yang nyata. 어릴 때 나쁜 Maka 일이 dari 생기면 itu yang tadi 가장 aku udah 먼저 bilang, 자기가 tidak 의심받았대요. berprasangka buruk pada pasangan sebelum menemukan bukti 그럴 yang 때면 nyata. 누나가 앞장서서 Salah 해명하고 satu alasan 다녔대요. mengapa Cha Jin-won tidak mengetahui kebohongan 정작 자기는 suaminya 아무렇지도 karena 않았는데 dia adalah 누나가 tipe 울고 perempuan yang 불고 hanya 억울했대요. percaya dengan apa yang dia lihat, dan selama 누나는 itu 착한 사람이라 baik 다른 hasil 사람들의 ini pun hanya memperlihatkan apa yang ingin Cha Jin-won lihat. Sehingga ketika dihadapkan dengan kasus yang membuatnya mulai mencurigai suaminya sendiri, Cha Jin-won tidak lantas berburuk sangka. Ia tidak akan percaya sebelum melihat buktinya itu sendiri. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua adalah tidak langsung marah dan menghakimi suaminya. Kebanyakan ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan bahkan berumah tangga, ada yang tipe orang yang langsung marah-marah, bahkan menghakimi, langsung mengatakan kata cerai. Alih-alih marah dan menghakimi karena dirinya telah dibohongi, maka Cha Jin-won pun justru berusaha menahan emosi dan menenangkan dirinya. Namun dari hal itu semua, Cha Jin-won benar-benar menunjukkan bagaimana sih seharusnya sikap seorang istri terhadap pasangan. Malah dia pun berpura-pura baik. Bukan berpura-pura baik sih, ibaratnya berpura-pura tidak tahu dan menunggu dengan waktu yang tepat untuk mendapatkan penjelasan langsung dari suaminya. Ini nih yang memang jarang ditemukan ya, bukan jarang ditemukan, memang ada beberapa ditemukan tapi itu sulit. Nah, yang ini adalah berdamai dengan masa lalu suami dan menerima perubahannya saat ini. Do Hyun-soo sangat terkejut dan sangat merasa bersalah kepada Cha Jin-won. Kenapa? Karena kan si Do Hyun-soo ini udah menipu istrinya, udah membohongi, bahkan memakai identitas orang lain untuk menutupi identitas aslinya. Dan saat itulah ada tayangan nanti itu dari kemudian memeluk istrinya dan menangis sejadi-sejadinya. Dan itu adalah momen pertama kali seorang Do Hyun-soo mengeluarkan emosinya atau menunjukkan emosinya. Karena kan seorang psikopat, setahu aku, sepemahaman aku, jarang mengeluarkan emosi, bahkan menangis pun dia tidak bisa. Ketika orang lain menangis dan atau ketika orang lain berduka atau ketika orang sedang galau ataupun merasakan kesedihan, dia merasa kayak it's okay, baik-baik aja. Maka menganggap kayak buat apa sih yang ditangisin? Emang harus menangis? Emang harus sedih? Kadang orang yang psikopat kadang seperti itu. Dan juga yang mengejutkannya adalah Cha Jin-won ini juga mengetahui bahwa suaminya memiliki kelainan mental dan masa lalu yang kejam. Oke, itulah analisis film atau analisis drama Korea yang aku bisa sampaikan kepada kalian. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan, bahkan terbelit-belit ngomongnya. Mohon maaf. Aku pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan stay safe semuanya. Terima kasih.